Semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pembahasan kita tematik karena kitab saya kebetulan di kantor yang biasa saya bawa nggak sempat saya ambil. Kita akan membaca satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ciri-ciri orang soleh, orang beriman, bertakwa, mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini sering sekali kita dengar, bahkan sering kita baca. Para imam-imam membaca, para orang yang berdoa membaca. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita menjadi keturunan yang baik, pasangan kita pasangan yang baik. Di hadapan saya ini orang-orang yang sudah berpengalaman berumah tangga. Saya sudah kalah pengalaman. Tapi tak mengapa kita ini hari ini membahas ayat ini, karena ngaji kita ini bukan hanya untuk kita. Nanti kalau kita pulang, di sana ada orang yang butuh nasihat. Di sana ada orang yang butuh peringatan. Karena sekarang ini di zaman kita ini unik-unik, Pak. Orang nikah nggak pengen punya anak, ada atau tidak? Ada gerakannya. Bahkan di Indonesia ini ada yang terang-terangan nggak pengen punya anak. Anaknya diganti apa? Boneka. Hari ini orang nikah itu loh pengennya itu nggak punya anak. Ya. Kalau di Jepang sudah masyhur, di sana banyak orang nggak pengen punya anak di Jepang. Tapi ternyata wabah-wabah yang demikian ini merembet juga, karena sekarang dunia kayak sekarang ini apa-apa mudah diakses. Di negeri kita pun mulai muncul gerakan-gerakan tidak mau punya anak. Bayangkan, Pak, orang nikah sudah lama itu bawanya cuma boneka. Boneka itu beli mahal bonekanya. Saya sudah nyari-nyari boneka model itu mahal. Itu pun digendong kemana-mana seakan-akan punya bayi, ya, dan mirip bayi beneran. Ya. Maka dari itu kita perlu untuk belajar. Ternyata semakin hari banyak penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa, bahkan sampai tataran ibadah yang berupa pernikahan. Kalau kita tentu orang normal. Ya, orang normal kayak kita ini kadang heran-heran saja. Kok bisa ya? Orang nikah nggak pengen punya anak, kok bisa ya? Karena kita normal. Kalau kita berpikirnya begitu berarti normal.
Kok bisa orang nikah nggak pengen punya anak? Padahal nikah itu salah satu keinginannya atau tujuannya adalah punya keturunan. Ya. Kalau kita masih bertanya kok bisa ya, berarti kita normal. Ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak normal, yang kemudian menginginkan selain daripada apa yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, mereka itu berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang taat kepada Allah dan menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik kepadanya. Termasuk hal ini, berdoa supaya anaknya soleh itu ternyata nggak semua orang. Orang tua yang masih berdoa, ya Allah saya pengen anak yang soleh, ternyata zaman sekarang pun nggak semua orang. Buktinya apa? Buktinya masih banyak orang tua tidak peduli dengan anaknya sholat atau tidak. Sekarang ini, kalau ditanya, kamu sholat? Enggak. Bapakmu? Enggak juga. Jadi kesolehan itu ternyata sesuatu yang dicari oleh orang khusus saja. Saya pengen jadi orang soleh, saya pengen istri saya solihah, saya pengen anak saya soleh solihah. Orang yang punya pikiran demikian ternyata enggak. Tidak semua orang. Ya Allah, saya pengen keluarga saya soleh. Saya pengen keluarga saya selamat dunia akhirat. Saya pengen keluarga saya bahagia. Punya keinginan itu saja, itu merupakan harta yang mahal. Karena ternyata tidak semua orang dalam membina rumah tangga menginginkan itu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir, bisa dibuka di tafsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan ibadur rahman, yang minta keturunan soleh itu, ya'nuna man ya'mala bit-ta'ah fataqarru bihi a'yunahum fid dunya wal akhirah. Ya. Ada lagi Hasan Al-Basri mengatakan, an yarallah al-abdul muslim min zaujatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atallah la wallahi ma syai'un aqarra li'anil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Yang ingin dilihat Allah pada hamba muslim dari istri, saudara, sahabat karibnya adalah mereka semua taat kepada Allah. Ini nikmat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengabulkan doanya tadi, maka dijadikan anak istrinya semuanya taat kepada Allah. Ya. La wallahi ma syai'un aqarra li'ainil muslimin an yara waladan aw walada waladin aw hamiman muti'an lillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan seorang muslim melebihi gembiranya punya anak yang taat, punya cucu yang taat, punya istri yang taat, punya saudara-saudara yang semuanya taat kepada Allah. Ternyata itu yang paling membahagiakan orang muslim. Tidak ada yang lain. Apakah ada orang kaya yang duitnya banyak, anaknya sukses sedih? Ada. Kenapa? Karena anaknya tidak taat. Sering saya ulang-ulang cerita, ya, bahwa saya itu pernah naik kereta dari Malang menuju Banyuwangi. Ada satu pasangan suami istri dengan anak, dengan nenek. Naik kereta ternyata duduknya di samping saya. Di samping saya ini ada ibunya. Kemudian di samping sononya itu ada pasangan tadi itu, ya, anak dan menantu. Kemudian yang cucunya ada di sampingnya juga. Lalu kemudian pesen kopi si anak ini. Pesen kopi, sudah diminum kopinya. Diminum, tinggal ya mungkin setengah dikasihkan ke ibunya. Bayangkan ibunya dikasih kopi bekas.
ibunya dikasih kopi bekas begitu. Saya melihat itu, ya Allah, kok tega? Apa susahnya sih belikan kopi yang harganya 5.000 itu? Kan dulu keretanya, dulu itu kereta kan masih banyak itulah ya, toilet penuh dengan orang sesak-sesak. Kalau sekarang kan kereta udah nyaman. Apa susahnya dalam batin saya membelikan orang tuanya kopi sendiri, gelas sendiri? Apa susahnya? Wah, anaknya sudah ngopi udah kasih. Ini Bu, ngasihnya pun juga nampak tidak sopan. Ini Bu. Setelah itu, karena anaknya itu rewel macam-macam, kopi itu akhirnya tumpah. Sudah kopi tinggal separuh, tumpah pula. Dimarahin di depan saya itu ibunya. Begini, dimarahin. Saya tuh ngelus dada, ya Allah. Sudah ini kopinya bekas, dikasihnya nggak sopan, tumpah, dimarahi pula. Padahal semenjak awal naik kereta, ini cucunya yang ngajak neneknya ini. Repotnya cucu ini, nenek ini yang. Saya mikir, ya Allah, kok begitu. Akhirnya ketika orang tua yang pasangan suami istri ini ada di situ, tenang, ibunya cerita, Mas, sebenarnya anak saya ini orang kaya. Di rumah punya mobil, punya ini, cerita. Barangkali ingin menutupi aibnya bahwa anak saya itu sukses loh. Meskipun begini keadaannya, anak saya sukses loh. Menceritakan kesuksesan anaknya. Tapi kalau melihat akhlaknya begitu, kira-kira orang tuanya senang atau tidak? Sedih. Melahirkan anak itu susah. Saya paham. Wong saya dampingin istri itu, istri yang melahirkan saya yang nangis. Saya ikut nangis itu istri lahiran itu. Ya Allah, segini parahnya orang sakit lahiran. Istri udah bilang, Bi, kayaknya nggak kuat ini. Umi kayaknya nggak kuat, itu nangis saya. Tapi lebih sakit lagi dibentak anak, Pak. Lahiran itu sudah sakit. Tapi lebih sakit lagi melihat anak yang dilahirkan ternyata nyakitin. Anak yang dilahirkan susah payah itu ternyata nyakitin. Ketika orang tua sudah jumpo, sudah sepuh. Tidak ada hormat-hormatnya, nggak ada takzimnya dengan orang tua. Ini jauh lebih menyakitkan. Karena lahiran itu meskipun sakit udah berlalu, tapi punya anak itu kan nggak setahun 2 tahun, apalagi kalau nyakitin terus. Ya. Maka masya Allah kita belajar dari kisah nyata yang saya dapatin ini, jadi pelajaran berharga bahwa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah doa yang penting. Doa yang sangat penting, wabil khusus zaman-zaman kita ini. Ya, ketika kita semuanya apa-apa diukur dengan materi. Kesuksesan anak diukur dengan materi. Semuanya. Ya, sehingga kesolehan anak itu terlupakan. Hari Selasa yang lalu saya ke Subang. Ngobrol dengan orang yang kebetulan agak preman dikit. Ngobrol gitu. Setelah lama-lama bilang begini, Pak Ustadz, saya pengen anak saya mondok. Saya pengen anak saya ini soleh. Ya, saya pengen anak saya soleh. Gimana kalau saya masukkan pondok di mana? Ya boleh dimasukkan di Depok boleh, mau masuk di sini boleh. Tapi namanya mondok kalau bisa jangan deket rumah. Yang sono kan deket rumah. Nanti pulang-pulang terus, ya pulang-pulang terus itu nanti taruhnya agak jauhan dikit. Iya Pak Ustadz, saya pengen anak saya soleh. Ya ini orang kan berdua, ini orang berdua. Akhirnya apa dikatakan temannya? Allah, kamu aja kayak gitu kok pengen anak soleh. Kamu aja kayak gitu kok pengen anak soleh, itu kata temennya. Artinya meragukan. Saya bilang, tidak apa-apa. Semuanya punya hak untuk anaknya soleh. Karena itu yang membahagiakan orang tua itu anak soleh. Ya. Di Baitul Quran, santri-santri yang lama itu. Kalau saya nanya santri itu simpel, Pak. Nah, siapa yang bapaknya pakai tato? Saya Ustaz, saya gitu kan.
Tatonya apa nak? Oh macam-macam disebutin. Siapa yang bapaknya belum sholat di rumah, yang sholatnya masih sulit, itu ada aja yang angkat tangan santri itu. Santri angkat tangan. Artinya orang tuanya ternyata belum sholat, padahal anaknya mondok bertahun-tahun. Itulah hidayah. Bayangkan ini di lingkungan pondok, ternyata bapak yang mondokkan anak itu keinginannya simpel. Jangan sampai anak saya seperti saya. Saya pengen anak saya agamanya bagus, agamanya baik. Itulah makna Rabbana hablana min azwajina. Kita baca bersama-sama Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kami, jadikan pasangan hidupku ataupun anak-anakku sebagai penyejuk mata. Pasangan hidup pun sekarang kadang jadi masalah. Betapa banyak perselingkuhan sekarang. Perselingkuhan itu hari ini maklum, wajar, bahkan seakan-akan bukan aib lagi zaman kita ini. Bukan aib sekarang itu, ketahuan zina bukan aib sekarang. Mana ada orang malu sekarang ketahuan zina? Tidak malu. Artis ketahuan zina tetap terkenal, apa nasibnya redup? Saya tanya, artis ketahuan zina kira-kira tetap jadi artis atau pensiun jadi artis? Nah tetap eksis. Harusnya kan malu. Orang zina itu harusnya malu. Hamil di luar nikah, tetap jadi artis, tetap dipuja-puja, tetap yang ngefan banyak. Lihatlah bagaimana perubahan moral itu luar biasa sekarang. Yang kita khawatirkan bukan kita, kalau kita insya Allah yang di sini mudah-mudahan istiqomah semuanya, tapi bagaimana anak cucu kita. Makanya di sini ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak ada sesuatu, ya, Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih menjadikan hati seorang muslim tentram melebihi dia melihat anaknya soleh, cucunya soleh, saudara-saudaranya soleh. Itulah yang paling membahagiakan dia. Ya, nggak ada yang melebihi itu, nggak ada. Orang kehidupannya sederhana, tapi anak-anaknya soleh. Itu bahkan orang yang duitnya banyak bisa iri. Kok enak Kang ya, sampean itu anak juga nggak pernah neko-neko. Anaknya kok kayaknya tertib, kok enak ya Kang ya. Gimana caranya didik anak begitu? Lo bisa pengen deh Pak. Orang kalau punya anak kok nggak sesuai keinginan, nggak soleh, itu kadang lihat orang yang kelihatannya nampak sederhana tapi anaknya itu soleh, tekun, ke masjid, itu bisa pengen. Gimana caranya? Karena duit banyak itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan anak yang soleh tadi itu. Tidak ada apa-apanya. Ya, makanya harus kita upayakan betul bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek mengupayakan untuk anak-anak keturunan kita menjadi yang soleh-solehah. Maka ada beberapa kiat ya, bagaimana rumah tangga seseorang itu bisa menjadi keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ini nggak bisa, tidak, harus dilakukan oleh setiap orang yang pengen keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu saya tanya, kalau sekarang orang mau nikah, ada bimbingan pernikahan dari KUA tidak? Ada atau tidak? Ada. Berapa lama? Setengah jam. Setengah jam. Rumah tangganya, dia berumah tangga puluhan tahun. Di KUA, kamu sudah siap nikah? Sudah Pak. Baik, sekarang kamu belajar tentang hak suami istri. Sini, saya ajari sini. Ada bimbingan pranikah. Diterangkan, ini ya, jadi keluarga itu begini, kamu jadi suami begini, kamu jadi istri begini. Sudah, insya Allah sudah paham, baik pulang.
Pulang, nggak berapa lama, besoknya nikah. Saya pernah nanya mahasiswa saya tanya, Mas, iya, sampean dengan usia sekarang ini, buku yang dibaca kan sudah banyak tuh, buku kuliah dari mulai SD sampai kuliah S1 itu buku yang dibaca banyak luar biasa. Sudah pernah atau belum baca buku tentang bagaimana membina rumah tangga? Wah, itu enggak pernah, Ustaz. Jadi enggak pernah sama sekali. Bagaimana menjadi suami itu enggak pernah baca? Enggak pernah, Ustaz. Bagaimana membina rumah tangga itu enggak pernah baca? Enggak pernah, Ustaz. Oh, jadi nikah itu memang dorongannya ya saya udah tua, dikatain jomblo mulu. Tiap kali ketemu, kapan nikah? Mana kamu istrimu? Mana istrimu? Akhirnya, oh saya memang harus nikah nih, cari pasangan lah. Setelah cari pasangan, nikah sudah. Tidak punya satu gambaran besar bagaimana saya itu nikah itu harus saya tata dari A sampai Z-nya pernikahan. Nah, ditata. Makanya penting untuk saya sampaikan di sini, nggak apa-apa meskipun Bapak Ibu sekalian lebih pengalaman, tapi ini hanya sharing saja. Ya. Maka yang pertama, ketika kita pengen keluarga sakinah, mawaddah warahmah, baik untuk kita, anak kita, cucu kita, yang pertama adalah ta'limuddin. Belajar membina rumah tangga dengan agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Lihatlah ayat ini. Ayat ini turunkan 15 abad yang lalu. Ternyata nasihat Allah Subhanahu wa taala itu jaga dirimu dan keluargamu. Ada tetangga enggak di sini? Tidak ada. Orang lain tidak ada. Karena ini yang paling utama. Yang paling utama itu orang adalah diri dan keluarga dulu. Ngopenin diri sendiri, ngopenin keluarga. Ini yang paling penting. Tahun 2023 ini kalau kita lihat-lihat, sekarang mulai nampak kehidupan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Orang sudah gak ngurusin orang lain meskipun tetangganya. Tetangganya salah, kadang milih diem daripada ribut. Ada tetangga pelanggaran, kita milih diem karena gak pengen ribut. Alah, biarin aja lah dia begitu. Yang penting bukan saya. Tidak apa-apa tetangga begitu terserah. Yang penting gak ganggu saya. Itu namanya nafsi-nafsi. Padahal kita tahu dia muslim, dia orang butuh bimbingan, tapi kita milih diem, takut ribut. Maka ada orang, Masya Allah, tetangganya, macam-macam, milih diem, takut ribut. Ini sekarang lingkungan kita ini agak mengkhawatirkan, Pak. Lingkungan kita sekarang agak mengkhawatirkan. Sajadah subuh di 2 pekan yang lalu di Musola At-Taqwa, kebetulan di sana kita ngobrol dengan RW. Pak Ustadz, gimana ini ada pengajian sekarang ini untuk anak muda? Anak muda, Pak Ustadz. Memang kenapa, Pak? Ya ini sekarang Masya Allah keadaannya gawat, Pak Ustadz. Itu di lingkungan RW yang sono, Baitul Quran ke utara, beberapa waktu yang lalu ketangkep ganja 0,5 kilo. Ekstasi. Di belakang yang sebelah sono itu ada kontrakan kecil jadi tempat prostitusi. Ternyata pelakunya anak kecil-kecil. Belum menikah, belum apa. Pak RW-nya jalan-jalan ke sono, ke belakang Luki Abadi itu. Ada anak-anak SMP kok manjat-manjat tembok. Lalu kemudian Pak RW itu, wah ini ngapain bocah-bocah manjat tembok ini? Dilihatlah di atas tembok itu ternyata di sana ada celurit,
ada golok, ada gear macam-macam bakal untuk tawuran. Tuh sekarang. Anak-anaknya masih kecil-kecil, masih muda-muda. Kalau begini ini dibiarkan tanpa taklim agama, mereka akan tumbuh nih. Mereka akan tumbuh. Tumbuh tak terasa mereka kosong dari agama, lalu tumbuh ternyata umurnya sudah 25, tahu-tahu dia harus menikah. Kalau menikah tanpa taklim agama dengan latar belakang begini, bagaimana dia bina istri dan anak? Akhirnya apa yang terjadi? Pernikahan itu dibangun atas dasar seksualitas saja. Ini sekarang yang terjadi. Tidak punya dia itu keinginan lebih besar dari seksual, tidak ada. Ini sudah saya lakukan penelitian kecil-kecilan ke anak-anak muda dan lain sebagainya. Rata-rata hanya dorongan seksualitas saja nikah itu. Tidak ada kok tujuan saya membangun keluarga supaya nanti sakinah mawaddah warahmah. Saya pengen anak saya begini, saya pengen anak saya begini. Tidak ada. Ini bahaya. Maka siapapun yang pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang pengen anaknya punya jodoh soleh-soleha, yang pengen cucunya ketika nikah berkeluarga juga baik, taklimuddin, taklim agama. Ini tidak bisa ditawar lagi. Tidak bisa ditawar lagi. Ad-Dhahhak dan Muqatil, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir mengomentari ayat ini mengatakan, haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahumullahu anhu. Menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya, kerabatnya, sampai pada hamba sahayanya. Kalau sekarang berarti pembantunya yang di rumah. Apa yang diajarkan? Perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang. Punya kewajiban mengajarkan agama kita, Pak. Kita punya kewajiban mengajarkan agama, tidak boleh lepas. Wabil khusus yang sekarang anaknya sekolahnya di sekolah negeri, bukan swasta, bukan MTS, bukan di pondok, PR-nya double. Karena anak kalau sekolah negeri, saya paham betul sekolah negeri itu pengajaran agamanya sedikit apa banyak, Pak? Sedikit. Porsinya dikit sekali. 1 minggu itu sejam. Atau paling banter 2 jam seminggu. Kira-kira kalau 2 jam seminggu dia sekolah dari mulai SD sampai SMA sampai kuliah, bisa jadi anak soleh pakar tafsir atau enggak kira-kira ini? Nah, sulit ya. Yang saya ambil pelajaran 2 jam loh Pak, 2 jam dalam seminggu. Ya, parah-parah ada yang malah 1 jam. Lah ini kalau orang tuanya enggak peduli, di rumah pun ternyata enggak diminta untuk belajar agama, tidak dikasih pelajaran tambahan ngaji, itu nanti ya nggak bisa ngaji. Siapa penggantinya imam nanti? Ya, imam masjid. Siapa penggantinya nanti kalau begitu? Nggak ada pengganti nanti. Jangankan kok imam masjid, untuk imam di keluarga sendiri saja nggak berani. Ya, nggak berani. Makanya saya heran, Jabodetabek masjid segini banyaknya ini rata-rata imamnya impor, Pak. Apa maksudnya imamnya impor itu? Tidak ada orang tempatan. Orang tempatan nggak ada yang belajar, sulit diajak belajar. Saya itu pernah tinggal di Jakarta Selatan, pernah tinggal di mana dan sebagainya. Orang tempatan yang jadi imam tuh nggak berani. Rata-rata imamnya dari daerah lain. Saya bilang, Pak, emang nggak ada ya pikiran orang sini dijadikan 1 aja gitu atau 2 untuk bisa ahli agama gitu loh. Tolong uang masjid itu sebagian jangan cuma bangunan saja yang dibangun, orangnya dibangun juga.
Saya usul ke DKM itu. Jangan hanya bangunannya doang. Coba lihat itu anak yang berpotensi itu siapa, dibiayai dengan biaya masjid. Itu calon imam nanti yang akan datang. Lihat yang berpotensi siapa, ditarik. Nah, kamu kelihatannya ngajinya bagus, ayo masjid yang biayai, kamu belajar sungguh-sungguh. Nanti kamu jadi imam di sini. Supaya orang tempatan itu ada yang betul-betul mumpuni ilmu agamanya. Jangan sudah imamnya orang jauh, khotib orang tempatan juga nggak ada penggantinya. Lama-lama terjadi, pernah di Banyuwangi terjadi, Pak, di Banyuwangi. Waktunya khutbah Jumat sudah mepet, khotibnya tidak datang. Tidak ada yang berani jadi khotib, akhirnya sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, karena khotibnya tidak datang, maka kita sholat duhur. Betapa Indonesia ini dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kok bisa terjadi khotib nggak datang sholat duhur itu, kok bisa terjadi? Apa nggak ada yang kemudian mengatakan, Pak, saya bisa khutbah, sekedar untuk menggugurkan kewajiban? Itu kan simpel. Innal hamdalillah nahmaduhu, kemudian di sana sholawat, kemudian ada wasiat takwa, kemudian setelah wasiat takwa dia mengatakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong jaga sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Itu sudah sah, Pak. Jadi setelah wasiat takwa dia ngomong, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Setelah itu duduk, kemudian sama, innal hamdalillah, kemudian sholawat, wasiat takwa, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu sudah sah. Enggak sampai 3 menit. Tapi kok yang enggak bisa? Kok enggak terjadi? Maka saya itu sudah usul ke beberapa masjid, dan alhamdulillah beberapa masjid sudah mengalokasikan dananya untuk biayai anak. Bayarin tuh SPP-nya, bayarin tuh ngajinya, anak harus ada yang paham agama. Baik. Terkait dengan keluarga tentu penting banget. Ya, jangan ngandelin orang. Ngandelin orang itu bagaimana? Alah biarinlah, kalau masalah agama biar anaknya si fulan, anaknya si fulan. Tidak begitu. Anak soleh itu dambaan kita semuanya. Jadi hakun 'alal muslim an yu'allima ahlah. Wajib bagi seorang muslim untuk mengajari anak-anaknya, mengajari istrinya, qorobatihi, juga sahabat karib kerabatnya, wa imaihi wa abidihi, dan juga diajarkan kepada pembantu-pembantunya. Kalau sekarang pembantu punya hak belajar, jangan dibiarkan begitu saja. Ditanya juga apakah sudah sholat atau belum. Saya pernah tinggal di satu tempat ngajar, itu alhamdulillah seseorang yang baik hati. Setiap malam Senin itu yang ngaji di rumahnya anak istri wajib ngaji, tukang cuci piringnya di rumah yang bantu-bantu harus ngaji, pekerjanya di kantor malam Senin wajib ngaji. Jadi semuanya wajib ngaji. Saya takjub, Masya Allah, ini keluarga luar biasa. Kalau ada satu saja pekerjanya nggak hadir, itu ditelepon sama beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pinter ngajinya, kok nggak mau ngaji lagi? Berangkat cepet, saya tunggu. Gitu. Galak beliau, sehingga semuanya keluarganya ngaji. Dan yang unik, yang tukang cuci piring ngajinya lebih cepat daripada bosnya. Sampai akhirnya bosnya itu bilang begini, Mbak, sampean lebih cepat dari kita nih ngajinya. Gampang nyantol itu tukang cuci piringnya itu, pembantunya itu, Mbak, sampean ngajinya lebih bagus dari kita nih, katanya. Bosnya, tapi semangat, Masya Allah. Baik, jadi tolong jangan sampai kita ini nggak mengajarkan agama pada anak, pada cucu dan lain sebagainya. Terkait dengan harian juga begitu. Ini masih menjadi pertanyaan di benak saya sampai sekarang itu. Pengajian saya itu kan di mana-mana. Subuh, Sabtu, Minggu itu selalu keliling. Setelah maghrib banyak juga di masjid-masjid. Tapi yang saya heran, kemana anak mudanya? Itu jadi pertanyaan saya, betul jadi pertanyaan saya.
Bukankah anak yang SMP itu sudah akil balik? Apakah tidak paham bahwa jamaah itu mulia, jamaah itu keutamaannya besar? Ataukah belum tahu? Ataukah faktor apa yang menjadikan di masjid itu kosong dari anak muda? Saya terus berpikir gimana caranya. Makanya saya sampaikan begini apa adanya. Apa adanya saya sampaikan. Kemana anak muda? Apa nggak ada tergerak? Oh iya, saya harus sholat jamaah. Ini saya harus sholat jamaah. Karena beberapa waktu itu, kan kayak kita alhamdulillah lah, setiap hari ini sholatnya berjamaah di masjid. Tapi kalau kita ke masjid-masjid dan coba diperhatikan betul-betul generasi calon penerus kita itu. Zuhur nggak kelihatan, asar nggak kelihatan, maghrib nggak kelihatan pula. Subuh nggak kelihatan pula, 5 waktu nggak pernah kelihatan anak muda di masjid. Tapi kalau nyari di warung kopi ketemu nggak? Ketemu. Tapi kita kan harus berpikir ini pengganti kita loh. Ini kalau yang subuh rajin jamaah subuh meninggal satu persatu, siapa penggantinya? Kalau kita nggak punya kader, bahkan kita meragukan anak kita sendiri. Anak saya gimana nanti? Entahlah, itu urusan nanti. Lah kita kan nggak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kalau kita nggak lihat anak muda, lalu kemudian masjid kita yang ada hanya orang-orang sepuh, ini harusnya kan bukan hanya jadi PR-nya Ustadz saja. PR kita semuanya, kemana anak mudanya? Tapi husnudon, barangkali sholatnya di Istiqlal pagi ini. Barangkali sholatnya di Istiqlal. Ini saya bilang kritikan, iya, kritikan. Saya bilang usulan, iya. Saya bilang pemberitaan, iya. Karena itulah kenyataannya. Jadwal saya di mana-mana, saya nggak melihat anak muda. Dulu zaman saya kecil, zaman saya SMP, anak muda tidur di masjid itu banyak. Karena saya di kampung, nggak? Saya di kampung. Hidup saya di kampung. Jadi kalau maghrib setelah isya itu tidurnya di masjid, nggak pulang. Saya itu mohon maaf Pak, merasakan tidur di kasur betul-betul itu setelah nikah. Dari SMP itu, SMP, SMA, kemudian kuliah di Malang, kuliah di Jakarta. Itu tidurnya hanya di matras. Matras yang untuk naik gunung itu. Matras begitu. Tidak pernah tidur di kasur, tidurnya di masjid. Dulu tidurnya di kampung itu di masjid. Anak-anak muda itu tidur di masjid. Ngaji sampai jam 9 malam, kemudian tidur di sana. Setelah subuh ngaji lagi. Setelah itu nanti pulang sekolah. Nanti sekolah begitu lagi. Nanti sore kalau saya dari SMA itu ngajar ngaji anak-anak, ya kan? Jadi kalau pulang sekolah itu zuhur, setelah itu nyari rumput untuk kambing alias ngarit. Setelah ngarit, setelah asar saya ngajar. Setelah maghrib sayanya ngaji sampai jam 9. Begitu seterusnya siklus kehidupannya itu. Sabtu Minggu cari kayu untuk dijual. Tapi saya itu tahu anak muda itu masih ke masjid. Ke masjid. Tapi sekarang kalau saya ke kampung pun saya sedih. Karena ternyata tidak seperti zaman saya juga. Hilang anak mudanya. Di kota juga sama. Ini maka ta'limuddin, mengajarkan agama bagi yang pengen keluarganya sakinah itu menjadi satu kewajiban. Saya kenal dengan satu orang. Orangnya kaya, tapi sekarang sedih, mobilnya habis, motornya habis, anaknya judi online. Tahu-tahu mobilnya sudah hilang digadaikan. Tahu-tahu orang datang, mohon maaf saya mau nagih hutang. Loh, hutang apa Pak? Ini mobil sudah digadaikan oleh anaknya sampean. Ya Allah, mobil hilang. Tahu-tahu motornya sudah digadaikan. Dan orang tua itu sekarang takut kalau rumah itu digadaikan. Apa? Judi online. Duitnya banyak, usahanya banyak, tapi kalau punya anak begitu gimana? Sedih. Sedih luar biasa. Maka jangan lupakan taklim agama. Sesekali kalau ngaji itu anaknya diajak. Ngajak dipaksa dikit lah, dipaksa dikit. Anaknya, nak, yuk ikut ngaji bapak. Kemana? Ke sana yuk. Nanti kita makan di luar lah. Tapi ngaji dulu. Nah, diajak sekali. Supaya dengar ayat-ayat Allah.
Jangankan kok kita yang sama-sama muslim, orang-orang Quraisy waktu di zaman Rasulullah itu, Rasul minta dakwah kepada mereka, mau Islam mau enggak terserah, yang penting orang musyrik itu dengar ayat Allah, dengar. Nah kalau anak kita sendiri nggak pernah dengar ayat Allah gimana? Nah, maka ini kalau pengen anak kita soleh solehah, jangan lupakan taklim agama. Ya. Maka ini penting sekali ya, untuk kita perhatikan betul-betul. Yang kedua singkat karena sudah mau syuruk. Kalau pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tahu fungsi masing-masing. Suami paham kewajibannya, istri paham kewajibannya. Jangan cuma nuntut haknya. Hari ini banyak orang nuntut hak, tapi lupa kewajiban. Saya sedih ke daerah Tulungagung, daerah Trenggalek, sebagian daerah Banyuwangi, itu TKW-nya besar sekali. Ponorogo, TKW-nya besar sekali. Sebagian Jawa Tengah, TKW-nya besar sekali. TKW itu tenaga kerja wanita. Berangkatlah mereka ke Hong Kong, berangkatlah mereka ke Singapura, ada yang kerja di Saudi Arabia. Ternyata suaminya di rumah punya pacar baru. Terjadi nggak? Terjadi. Istrinya yang kerja, ternyata suaminya nganggur di rumah. Nah, itu berarti kebalik tanggung jawab itu. Lakinya sehat, nggak ada apa-apa. Cuma itu tadi, himpitan ekonomi. Kadang juga suaminya memang nggak mau kerja sama sekali, sehingga istri yang bekerja. Ini juga bahaya. Maka sekarang ini anak laki-laki kalau bisa memang diajarkan untuk usaha semenjak dini. Jangan cuma main HP terus. Sedih saya lihat anak muda itu sekarang. Jalan saja sekarang Pak, kalau kita jalan nih, ada nggak orang yang sambil jalan lihat HP terus sambil ngetik? Kenapa nggak berhenti dulu, keperluannya apa, supaya nggak membahayakan diri dan orang lain? Di pinggir jalan begini. Kayak sesuatu yang penting-penting aja. Kayak itu nggak bisa ditinggalkan, saya kayak penting sekali itu. Apa sih yang diketik itu? Kok sampai jalan saja begitu? Apa sih yang diketik? Nah, itu nanti juga bahaya. Berapa banyak istri yang mengeluh karena suaminya main game? Buka di berita, gugat cerai di tahun sekarang ini 2023, beberapa sebabnya adalah suami kecanduan game. Istrinya nggak betah, suaminya nggak mau kerja, nge-game Pak. Lah itu ternyata masuk dalam penyebab perceraian di Indonesia. Coba bayangkan, berubah total keadaan negeri kita. Jadi kalau dulu penyebab perceraian itu suaminya nggak nafkahin, suaminya begini. Hari ini ada satu tambahan, yaitu suaminya nge-game terus. Istri mana yang kemudian betah? Diranjang sekalipun waktunya istirahat, suaminya main handphone. Istrinya nggak diperhatikan. Ya. Kalau dulu Abu Darda, istrinya nggak diperhatikan karena Abu Darda saking senangnya sholat. Ya. Sampai ngeluh, Abu Darda nggak doyan perempuan. Lah kenapa? Lah sholat mulu katanya. Ya, kata sekarang ngegame. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Maka anak-anak kita siapapun kita dorong untuk usaha. Kita dorong untuk usaha semenjak dini. Ya. Kemudian yang selanjutnya orang pengen keluarga sakinah adalah punya banyak anak kalau bisa. Ya, ini mah udah telat, semuanya pada punya cucu yang hadir di sini. Ya, semua udah pada punya cucu. Kemudian yang selanjutnya adalah nafkahi dengan cukup. Ya, hubungannya dengan nafkah dengan cukup hari ini juga menjadi PR luar biasa bagi orang tua yang ingin anaknya sakinah mawaddah warahmah kalau anaknya belum mampu secara finansial. Ada anak ngebet untuk nikah, ada. Ngebet untuk nikah, akhirnya orang tuanya menyetujui. Sekarang betul-betul sudah nikah, pernikahan usia setahun. Ternyata istrinya ngeluh, suaminya tidak pernah ngasih nafkah. Pernah ngasih sekali, katanya 300.000, itu pun diambil lagi. Setahun, nikahnya setahun. Dan ini nyata, ini saya tahu, orangnya saya tahu, bahkan suaminya pun saya ajak untuk melihat pasar induk Kramat Jati.
Saya bilang, kamu mau kerja apa maunya? Oh begini, ikut saya ke Kramat Jati, kamu belajar dagang, saya ajari cara dagang. Ayo, saya tunjukkan, buah ini harganya sekian, 1 kerat. Kalau kamu bawa pulang jual sekian, kamu untung sekian, Itu saya ngajaknya udah lama, dan sampai sekarang tetap belum bekerja. Susah kalau nggak punya jiwa petarung, susah. Sekarang sudah punya anak, istrinya banting tulang luar biasa, nggak bisa nafkahi. Dan ini kita kan juga Masya Allah, kok ada berani nikah loh, orang kayak gini berani nikah. Ya, ini juga PR. Ya, jadi PR anak muda sekarang. Coba anak muda itu top up Pak, top up game itu sampai 200.000 sampai 500.000. Perlu Bapak Ibu tahu, di Indomaret itu ada top up game. Itu anak kecil-kecil SD itu, Mbak mau top up. Sampai ke top up itu apa itu? Itu anak-anak top up apa? Top up game Pak. Loh, top up game? Iya. Untuk ngisi pulsanya game itu bisa 500.000, duit dari mana? Nah, anak sekarang, kalau nggak kita latih betul-betul untuk kerja dan sebagainya, nanti kasihan masa depannya. Yang selanjutnya adalah, kalau pengen keluarga sakinah, jangan mudah-mudah minta cerai. Jangan mudah-mudah menceraikan. Ini sekarang zamannya sudah semakin pelik begini, perceraian ternyata semakin tinggi. Nah, ini juga satu hal yang perlu disadari oleh pasangan suami istri, tidak mudah meminta cerai. Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun di antara perempuan yang meminta cerai kepada suaminya padahal tidak ada alasan yang mendesak, maka haram baginya mencium bau surga. Ini ancaman. Jadi nggak boleh dikit-dikit minta cerai, atau suami dikit-dikit menceraikan, nggak boleh. Karena berkeluarga itu nggak semudah beli kacang goreng, tidak. Tanggung jawab kita dunia akhirat. Maka itu sedikit dari masalah keluarga yang pagi ini barangkali dibahas. Juga saya mohon untuk semua orang tua dimanapun berada, untuk anaknya dekatkan dengan masjid. Anaknya didekatkan dengan masjid. Kalau nanti nggak dekat susah Pak. Kita ini sekarang kalau di masa hidup kita saja, kita tidak melihat kesolihan anak-anak kita, tidak mengusahakan kesolihan anak kita. Lalu kalau kita meninggal, apakah kita bisa memastikan mereka doakan kita? Kalau di masa kita hidup, kita tidak pernah melihat nih, anak kita soleh, anak kita sholat, anak kita doa. Bagaimana bisa kita memastikan setelah meninggal kita nanti mereka akan soleh? Menjadi satu hal yang dibanggakan. Idza matal insanu in qata amalu illa min thalas. Orang kalau mati terputus semuanya kecuali 3. Ya. Di sana ada ilmu bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah. Kalau anak soleh itu nggak nampak sekarang, nggak kita upayakan sekarang, nanti kalau kita nggak ada, siapa yang bisa memastikan? Jangan-jangan seperti yang terjadi. Kalau sekarang menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan, di pinggir kuburan ada orang-orang pakai peci agak kumuh, agak lusuh, bajunya lusuh, jasnya lusuh, dia menawarkan jasa doa. Saya pernah betul-betul melihat bagaimana tukang doa yang di pinggir kuburan itu. Saya lihatin betul dari awal. Karena mereka itu diajak, Pak mohon maaf, mari doakan orang tua saya. Loh, anak sama cucu cukup mengaminkan. Yang doakan siapa? Orang sewaan tadi itu. Datang ke kuburan, mereka doa. Anaknya sama cucunya cuma amin, amin, amin. Lah padahal tukang doa tadi, mohon maaf, ketika saya melihat betul-betul mereka doanya itu, matanya kemana-mana. Artinya apa? Ya itu cari duit memang. Murni ekonomi, cari duit itu. Kesempatan menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, pasti banyak orang ke kuburan. Ke kuburan ternyata nggak semuanya punya bekal doa. Ngajaklah mereka. Kalau mereka jelas ekonomi, cuan itu. Nah, satu orang, berapa Pak bayarnya? Ya, terserah, lo doa ini pokoknya seikhlasnya. Emang ngasih 50 pantas? Nah, kok nggak pantas 50? Akhirnya ngasih mungkin 100 atau 200.
Nah itu kalau yang minta doa banyak, oh sehari bisa 1 juta, bisa 2 juta. Jadi doa saja sekarang, doa di kuburan saja menjadi potensi ekonomi. Kenapa kok orang sampai buka jasa doakan orang mati di kuburan? Karena banyak orang datang ke kuburan nggak bisa doa. Coba, sampai begitu aja jadi potensi ekonomi itu kan yang ngelus dada kita ini. Apa nggak bisa anaknya mengulang-ulang doa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah nggak bisa doa begitu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua yang diajarkan oleh Nabi itu pendek itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi nyatanya nyewa tukang doa hanya begitu aja. Apa merasa nggak makbul? Kalau anaknya saja merasa doanya nggak diterima, apalagi orang yang memang untuk pekerjaan. Terus kalau bayar itu makbul gitu. Ya wallahu alam, kita nggak tahu. Doa kita ini kita panjatkan, Allah yang ijabah. Ya. Tapi artinya ini PR kita. Ya PR kita. Ayo anaknya didekatkan dengan masjid. Anak-anaknya didekatkan dengan taklim. Meskipun sudah nikah. Nah, kamu ngaji di mana? Tanya itu. Nah, kamu ngaji di mana sekarang? Alhamdulillah Pak, di masjid dekat rumah. Alhamdulillah aktif saya. Alhamdulillah. Nah, kamu sekarang ikut pengajiannya di mana? Belum ada sih Pak. Saya belum ngaji. Segera cari ngaji. Kalau bisa dekatmu sana ada siapa? Cari ngaji, segera cari ngaji. Begitu. Itulah barangkali yang disampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya anak cucu yang soleh solihah. Allah jadikan kita orang yang istiqomah di dunia sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya kita bisa memasuki syurganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kajian suruh pada pagi hari ini sudah selesai. Tentunya terima kasih Ustaz, saran-sarannya mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita semuanya, dan doa yang tadi mudah-mudahan Allah kumpulkan terutama untuk keluarga kita agar kita menjadi keluarga yang bisa membina qu anfusakum wa ahlikum naro. Demikian para jemaah kajian suruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.